Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah. Usia kita bertambah dan jatah hidup mulai berkurang. Tahun baru Hijriah tidak terlepas dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat dan pengikutnya dari Mekah menuju Madinah. Ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam konteks kesejahteraan umat Islam. Dari peristiwa hijrah itu dapat kita tarik nilai pelajaran yang amat mendasar sebagai bekal untuk menuju izzul Islam wal muslimin, atau kemuliaan Islam dan kaum muslimin, menuju terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Sebab kita semakin sadar bahwa umat Islam dituntut untuk dapat membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa kehadiran Islam di muka bumi ini merupakan rahmat bagi alam semesta yang di dalam Al-Quran disebut sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Demikian pula pada saat ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita patut bersyukur karena terlepas dari penindasan dan penjajahan orang-orang kafir, nikmat kemerdekaan ini perlu untuk kita syukuri. Sebab dengan syukur itulah Allah akan mendatangkan keberkahan dan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Kita saat ini bisa menikmati kemerdekaan dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu berwujud orang-orang yang dengan tulus ikhlas berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini dari penindasan dan penjajahan, meskipun mereka tidak dapat menikmatinya pada saat ini. Mereka berjuang dengan bismillah dan persenjataan apa adanya, dengan meneriakan takbir menghadapi musuh Allah dan musuh bangsa ini. Dan akhirnya kita bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang silam. Sehingga antara peristiwa hijrah dan kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan kecerdasan spiritual para pejuang kemerdekaan bangsa ini untuk mewujudkan kemerdekaan, karena mereka memahami betul firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Oleh karenanya para pahlawan dengan ikhlas, mereka tidak memerlukan bintang jasa yang berpundak diletakkan di pundaknya. Oleh karenanya dia ingin menjadi orang yang benar di sisi Allah. Yang kedua,
allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sehingga orang yang menang sesungguhnya bukan mereka yang di atas manusia selalu menghormati dengan cara berlebihan. Dia ingin mencari kemenangan itu hanya di sisi Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Kemudian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran yang ada pada diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya mereka tidak pandai memahami firman Allah tersebut, maka kita saat ini tidak bisa menikmati sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan orang-orang kafir. Para pejuang cerdas dalam membaca dan memahami firman Allah tersebut, sehingga mereka mewujudkan dalam tindakan nyata melawan penjajah dengan nilai-nilai keimanan yang kuat. Mereka berjuang dengan tulus ikhlas sehingga membuahkan hasil yang nyata, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Inilah yang dinamakan amal jariyah yang dapat dinikmati orang sesudahnya, meskipun para pejuang tersebut tidak bisa ikut bersama menikmati kemerdekaan karena mereka gugur sebagai syuhada dan pahlawan bangsa. Seandainya Indonesia belum merdeka, maka saat ini kita punya cerita yang berbeda. Kita tidak bisa hidup tenang, damai, apalagi sejahtera. Namun yang jadi pertanyaan, apakah saat ini kita benar-benar merdeka? Jawabannya tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan saat ini. Nikmat merdeka bisa berubah menjadi ajab bagi negeri ini kalau rakyat Indonesia tidak pandai memahami firman Allah tersebut di atas. Keadaan yang kacau menunjukkan bahwa nikmat kemerdekaan yang Allah berikan tidak dikelola dengan baik menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan melanggar amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kita sepakati bersama. Namrud dan Fir'aun adalah dua contoh penguasa yang durhaka kepada Allah dan zalim kepada rakyatnya. Dengan ciri khasnya mengaku sebagai Tuhan, membuat undang-undang seenaknya, merampas hak rakyatnya, mengusir dan membunuh yang tidak sepaham dengannya. Penguasa yang zalim dan pengikutnya berakhir dengan azab yang mengerikan di dunia dan kekal di neraka. Kita bisa membaca keterangan ini di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti pulang ke rumah kita simak kembali Al-Qurannya. Al-Quran surah Ibrahim ayat 28, Al-Baqarah ayat 258, An-Naziyat ayat 21 sampai 24, dan Al-A'raf ayat 127. Inilah yang informasi yang Allah berikan kepada kita, bahwa penguasa seperti Namrud dan Fir'aun adalah dua contoh manusia yang durhaka kepada Allah dan menzolimi pengikut atau rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berkat rahmat Allah, Indonesia bisa merdeka dan bebas dari penjajahan dan penindasan. Mari kita syukuri rahmat Allah ini dengan bersatu membangun negeri ini. Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan. Kemakmuran untuk semua, keadilan juga untuk semua. Hukum pun harus berlaku untuk semua. Jangan timpang, yang kasihan adalah rakyat jelata. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum. Merdeka memang bukannya menang berkuasa. Merdeka berarti bersatu membangun di berbagai macam bidang kehidupan. Allah mencintai umat yang berbuat baik, dan Allah membenci orang-orang yang berbuat zalim. Di akhir khutbah ini, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan cara hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari kejahilan menjadi kecerdasan, hijrah dari kemiskinan menuju kesejahteraan.
Sebuah negeri akan diberkahi kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai nikmat merdeka berubah menjadi bencana dikarenakan penduduknya kufur nikmat. Gunakanlah waktu yang tersisa untuk taat kepada Allah. Jangan biarkan berlalu tanpa amal yang baik. Sehebat dan sepintar apapun otak manusia, manusia harus tahu diri bila berhadapan dengan firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Karena tidak mungkin kecerdasan manusia melebihi Allah dan Rasul-Nya. Jadilah umat yang berkualitas, maju, terampil, dan sejahtera. Dan jangan meninggalkan generasi yang lemah iman, miskin ilmu, dan rusak akhlaknya. Karena akan berdampak buruk bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan kita pasti akan ditanya Allah tentang nikmat kemerdekaan ini. Masuklah dalam barisan hamba Allah yang melakukan kebaikan dan jangan berada dalam kelompok kezoliman. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua agar nikmat kemerdekaan dan semangat berhijrah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Quran surah Al-Imran ayat 140. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah